Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yandi Putra dari kelas 1E Prodi Teknik Informatika Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang mata kuliah Logika Informatika mengenai Karnaugh Map 3 variabel. Sekilas tentang K-map. K-map adalah singkatan dari Karnaugh Map atau bahasa Indonesianya peta Karnaugh. Adalah suatu teknik penyederhanaan ekspresi aljabar Bol, yakni fungsi logika aljabar boolean, dengan cara pemetaan dengan menggunakan sejumlah kotak yang tergantung variabelnya. Nah, K-map ini itu bergantung pada SOP dan POS. Nah, apa itu SOP dan POS? SOP itu singkatan dari Sum of Product, yang artinya diistilahkan dengan jumlah dari hasil perkalian. Nah, kita coba lihat gerbang logikanya seperti ini. Cara baca gerbang logikanya itu dengan cara F sama dengan A kali B tambah B kali C yang hasilnya 1 atau nilainya true. Dan untuk POS itu sendiri, kebalikan dari SOP, yakni product of sum, diistilahkan dengan perkalian dan dari hasil penjumlahan. Nah, untuk gerbang logikanya sendiri, cara bacanya seperti ini. F sama dengan dalam kurung A tambah B kali dalam kurung B tambah C yang hasilnya 0 atau nilainya itu false. Penyederhanaan fungsi boolean. Ini saya contohkan dulu untuk fungsi boolean itu. Jika diketahui f xy sama variabel xy sama dengan xy tambah x aksen y tambah xy aksen. Disederhanakan menjadi fxy sama dengan x tambah y. Nah, penyelesaian fungsi boolean dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara aljabar. Secara aljabar yang sudah saya jelaskan mengenai yang di atas, dan menggunakan peta Karnaugh. Nah, di sini saya menggunakan peta Karnaugh 3 variabel dan menggunakan metode tabulasi. Nah, fungsi K-map itu sendiri berfungsi sebagai proses penyederhanaan fungsi logika, terutama digunakan pada kebutuhan sistem digital. Dapat juga digunakan untuk menyusun aljabar boolean minterm, yakni penjumlahan dari hasil kali, dan aljabar boolean maxterm, atau perkalian dari hasil jumlah. Nah, syarat menentukan hasil pemetaan yaitu untuk menentukan hasil pemetaan, ambil beberapa daerah yang memiliki bentuk seperti gambar di bawah ini. Di sini ada 4 pola, yakni ada pola vertikal, pola horizontal, pola persegi, dan pola persegi panjang. Nah, syaratnya yaitu setiap kolom itu harus berdekatan nilai true atau nilai satunya untuk membentuk pola dari 4 pola ini. Ada vertikal, horizontal, persegi, dan persegi panjang. Nah, inilah contoh dari tabel K-map 3 variabel. Yang di tabel sebelah kirinya adalah truth table atau tabel kebenaran yang menggunakan 3 variabel, yakni A, B, C. Dengan rumusnya sudah kita pelajari pada video Pak Budi sebelumnya. Ini ada nilai false dan true-nya. Cara penyusunan sudah kita pelajari, dan hasilnya di sini diminta di M0, M3, dan M4 diisi. Jadi kalau diubah ke dalam peta Karnaugh 3 variabelnya, ada banyak sebenarnya modul atau model peta Karnaugh 3 variabel ini. Di sini saya mengambil 2 model saja, yakni model pertama seperti ini dan model kedua. Dan saya sendiri lebih nyaman atau lebih enak menggunakan dengan model kedua ini karena lebih mudah gitu bahasanya. Nah, lanjut kita ke contoh soal. Nah, di sini saya buat sendiri ya contoh soalnya. Menggunakan Microsoft Excel. Contoh soal. Soalnya seperti ini, sederhanakanlah persamaan logika berikut menggunakan. Saya paling suka sekali kalau presentasi live gini, hebat, luar biasa. Terima kasih Pak. Berikut dengan menggunakan K-map 3 variabel. Soalnya seperti ini. F sama dengan X, Y, Z aksen ditambah X, Y, Z
ditambah X Y aksen Z ditambah X Y aksen Z aksen. Dan langsung saja kita ke tabelnya. Kita buat dulu tabelnya sekitar segini aja. Tambah satu lagi. Nah, di sini kita menggunakan model yang kedua ya, yakni yang ini. Model yang kedua. Jadi X-nya itu terpisah, Y dan Z-nya itu bergabung menjadi dua persamaan. Di sini kita X, bentar. Oke. Ada X, Y dan Z. Di sini rumusnya seperti biasa ya, itu didahului dengan aksen dulu atau didahului dengan 0 terlebih dahulu atau nilai false-nya. Berarti di sini ada X aksen, di bawahnya ada X. Dan untuk yang tabel Y dan Z-nya itu yang pertama ada Y aksen dan Z aksen. Yang kedua ada Y aksen dan Z. Ini sudah ketentuan ya melalui model yang kedua ini. Jika aksen itu ditandai dengan 0, jika tidak aksen ditandai dengan 1. Dan untuk dua kolom di awal untuk yang Y aksen Z dan Y aksen Z itu kita cerminkan dari dua ini menjadi tabel ketiga dan keempat dengan cara itu mengubahnya yang awalnya dia aksen diubah menjadi tidak aksen, dan ini juga kebalikannya seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Pencerminannya seperti itu. Jika di sini sudah aksen, berarti di sini sudah tidak aksen. Jika di sini sebelahnya aksen, di sini kebalikannya. Begitulah kira-kira. Dan di sini kita mencari nilai dari yang memenuhi dari soal. Itu diketahui di soal itu X-nya tidak ada yang aksen ya. Berarti untuk kolom atau baris yang X tidak ada, yang ada aksen ini kita nolkan saja. Karena sudah otomatis tidak memenuhi. Dan untuk yang diawali dengan X biasa, tidak pakai aksen, itu baru kita cari. Nah, untuk X, Y aksen Z, apakah ada di soal? X, Y aksen, dan Z aksen. Nah, berarti ada, kita tandai dengan 1. Kita lanjut, X, Y aksen Z. Ada di sini, X, Y aksen Z. Berarti kita tandai dengan 1. X, Y, Z. Ada di sini, soal yang kedua. Kita dengan 1 dan X, Y, Z aksen. X, Y, Z aksen di sini ada. Dan sudah kita dapat polanya. Lalu kita blok dan kita tandai dulu seperti ini biar lebih mempermudah kita. Nah, jadi sini kita sudah mendapat polanya, yakni di ini tadi kita mendapat pola vertikal pola horizontal mereng ya, kiri kanan atau kanan ke kiri. Dan cara selanjutnya bagaimana? Yakni kita menggunakan rumus X tambah X aksen itu sama dengan 1. Ini rumusnya. Dan langsung saja kita sederhanakan dari soal tadi. Nah, dari soal ini kita sederhanakan, berarti F sama dengan itu dari F sama dengan dari soal ini kita menjumpai X dan Y-nya itu sama, sedangkan yang di sini juga sama. Jadi kita bagi dua dulu, ditambah yang kedua ini kita bagi dua dulu, yang ini untuk persamaan yang kiri dan ini untuk persamaan yang kanan. Jadi nanti hasilnya seperti ini, X Y dalam kurung Z aksen tambah Z tutup kurung, terus kita kasih batas
Lanjut kita ke bagian sebelah kanan, itu X, Y aksen, buka kurung, Z tambah Z aksen, tutup kurung. Jadi hasilnya F sama dengan X, Y, buka kurung, 1, tutup kurung, isi batas, X, Y aksen, buka kurung, 1, tutup kurung. Muncul pertanyaan dari mana datang 1. 1 itu dari rumus yang sudah kita buat, yang saya tandai merah nih. X tambah X aksen sama dengan 1. Dan ini aljabar tidak memiliki aksen ditambah yang memiliki aksen hasilnya 1. Jadi Z aksen tambah Z atau kebalikannya itu hasilnya 1. Lanjut, jika aljabar atau bilangan yang dikalikan 1 hasilnya tetap bilangan tersebut, jadi kita abaikan di 1 dulu. Lanjut, hasilnya seperti ini. X sama dengan XY. Nah, yang pembatas tadi kita ubah lagi menjadi tambah XY aksen. Nah, di sini masih belum selesai karena kita lihat kita bagi lagi 2. Ini karena X-nya di sini sama dengan sini itu sama, yang berbeda cuman Y-nya. Jadi seperti ini. X dalam kurung Y tambah Y aksen, tutup kurung, yang hasilnya 1 X dalam kurung 1, maka hasilnya maka untuk soal yang ini hasilnya F X. Jadi ini hasilnya. Jadi untuk soal F sama dengan XYZ aksen tambah XYZ ditambah XY aksen Z tambah XY aksen Z aksen, itu hasilnya adalah X. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Apabila terdapat kekurangan saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.